Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, kekuatan kesehatan yang baru yang datang. Kita boleh bersama-sama datang kita saksikan Tuhan. Menaikkan pujian syukur penyembahan kita kepada Tuhan yang bersumber. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih buat sepanjang malam hidup yang kau berikan bagi kami. Hari ini kami boleh bangun. Bapak, terima kasih buat kebaikan, buat kemurahan, menyatakan sepanjang hari. Kami mau datang dengan hati yang halus pada Engkau. Engkau sumber segalanya bagi kami. Terus melekat kepada Engkau di dalam menikmati kasih dan kuasa sebab Engkaulah segalanya bagi kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah begitu serindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Allahku angkasa hatiku, uriku menyerahkan berdosa sariku jiwaku rindu Engkau. Aku angkasa hatiku, uriku Engkau kekuatan dan perisaiku, padamu aku berserah. Aku angkasa hatiku, uriku menyerahkan.
yang berarti dalam hidup kami. Engkau segalanya. Sebab kami rindu padamu, kami haus akan Engkau. Kami mau selalu di dalammu, menikmati hadiratmu. Sayang rindu dan aliran sungai, demikianlah jiwa kami merindukan, lebih daripada apapun dan siapapun. Kau segalanya bagi kami, kau segalanya bagi kami. Sebab tak ada yang dapat menggantikan dirimu, sebab tak ada yang sama sepertimu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji Engkau, kami tinggikan namamu, kami muliakan namamu. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik, selamanya Engkau baik. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya.
Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Allah yang ajaib. Kau Allah yang dahsyat, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Sebab itu kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu, terpuji namamu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib. Kami kagum akan Engkau. Sungguh kami terpesona oleh karya-Mu dalam hidup kami. Engkau selamatkan kami, Kau jagai kami, Kau lindungi kami, Kau sertai kami, Kau pelihara kami dengan kasih-Mu yang ajaib. Kau sediakan semua yang kami perlukan. Kau beri yang terbaik bagi kami. Sungguh kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sembah, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami kagum akan Engkau, Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib. Apa yang tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah kami dengar, yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kami. Kau Allah yang menyediakan bagi kami. Kau beri yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur.
kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Sebab Engkau ajaib, sebab Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Sungguh kita tiada laranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib budi mengerti dari semua yang ada. Imanmu tiada terselangi, kasihmu dalam tak terduga. Sungguh indah tiada darahnya, mulia dan berkuasa. Hormat akan Engkau, agung hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji, kagum akan Engkau. Tiada darahnya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib budi mengerti, lebih dari semua yang ada. Imanmu tiada terselangi, kasihmu dalam tak terduga. Tak tiada darahnya, mulia dan berkuasa. Hormat akan Engkau, hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji, kagum akan hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji, kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Amin. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum
akan Engkau. Aku sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Dan sungguh ajaib perbuatan apa yang tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah kami dengar, yang tidak pernah timbul dalam pikiran. Engkau sediakan bagi kami. Sungguh kami kagum akan Engkau. Kami terpesona akan kasih-Mu, akan karya-Mu, dan atas perbuatan-Mu dalam hidup. Engkau genapi janji firman-Mu bagi kami. Engkau yang tidak menyayangkan anak-Mu yang tunggal, Kau berikan bagi kami untuk mati menebus hidup kami, menghapus dosa kami. Dan perkara-perkara yang lain, adalah perkara yang mudah Kau kerjakan bagi kami. Dan kami bersyukur karena semua yang terbaik Kau berikan bagi kami. Waktu sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami mau terus di dalam, tinggal di dalam, menikmati kasih, menikmati kuasa. Sudah setiap hari kami terkagum-kagum akan perbuatan. Kami terpesona akan karya, tentu membuat kami terus melekat kepada-Mu, terus rindu dan tinggal di dalam. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh ada karena anugerah, dan kami mau terus tinggal dalam anugerah, dan kami mau terus hidup berpandangan dengan firman, dan hidup kami juga menyenangkan hati. Waktu pagi hari kami buka hati kami untuk firman, Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman. Kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, silakan siapa suaranya di unmute dulu ya. Sentuh layarnya. Oke. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Syukur pagi ini kita boleh ada dengan kekuatan yang dari Tuhan, boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih buat Heri yang selalu beri kesempatan untuk belajar meskipun rasa takut, rasa gelisah, tapi ya yang namanya pekerjaan Tuhan, saya mau belajar. Pagi ini kita sudah memasuki di bilangan yang ketiga. Kita mau baca bersama-sama orang Lewi. Demikian firman Tuhan. Inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Nama anak-anak Harun ialah yang sulung Nadab, kemudian Abihu, Eliezer, dan Itamar. Itulah nama anak-anak Harun
imam-imam yang diurapi yang telah ditabiskan untuk memegang jabatan imam. Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang gurun Sinai. Ketika mereka mempersembahkan api yang asing ke hadapan Tuhan, mereka tidak mempunyai anak. Jadi ketika Harun, ayah mereka, masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eliezer dan Itamar. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap imam Harun, supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi setiap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang Israel haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Tuhan berfirman kepada Musa, sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagimu semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, semuanya itu kepunyaanku. Akulah Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, catatlah Bani Lewi menurut puak-puak dan kaum-kaum mereka. Semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas harus kau catat. Lalu Musa mencatat mereka sesuai dengan titah Tuhan, seperti yang diperintahkan kepadanya. Inilah anak-anak Lewi dengan nama mereka, Gerson, Kehat, dan Merari. Inilah nama anak-anak Gerson dan kaum-kaum mereka, Libni dan Simei. Anak-anak Kehat dan kaum-kaum mereka ialah Amram, Izar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Merari dan kaum-kaum mereka ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum orang Lewi yang ada dalam puak-puak mereka. Puak-puak Gerson dari kaum Libni dan kaum Simei, itulah kaum-kaum Gerson. Jumlah pencatat mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 7.500 orang. Kaum-kaum Gerson ini berkemah di belakang kemah suci di sebelah barat. Pemimpin puak Gerson ialah Eliasaf bin Lael. Yang harus dipelihara oleh Bani Gerson dalam kemah pertemuan ialah kemah suci dan kemah dengan tudungnya, tirai pintu kemah pertemuan, layar pelataran dan tirai pintu pelataran yang ada di sekeliling kemah suci dan mezbah, dan talinya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Buah Kehat terdiri dari kaum Amram, kaum Yizar, kaum Hebron, dan kaum Uziel. Itulah kaum-kaum Kehat. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 8.600 orang, yakni mereka yang memelihara barang-barang kudus. Kaum-kaum Bani Kehat ini berkemah pada kemah suci sebelah selatan. Pemimpin puak Kehat dan kaum-kaumnya ialah Elisafan bin Uziel. Yang harus dipelihara mereka ialah tabut, meja, kandil, mesbah-mesbah, perkakas, tempat kudus yang dipakai untuk menyelenggarakan ibadah, juga tirai, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Adapun pemimpin tertinggi orang Lewi ialah Eliezer, anak Imam Harun, yang mengawasi mereka yang memelihara barang-barang kudus. Puak Merari terdiri dari kaum Mahli dan kaum Musi. Itulah kaum-kaum Merari.
jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 6.200 orang. Pemimpin puak Merari dan kaum-kaumnya ialah Zuriel bin Abihail. Mereka berkemah pada sisi kemah suci sebelah utara. Yang ditugaskan kepada Bani Merari untuk dipelihara ialah papan kemah suci, kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alasnya, segala perabotannya termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Juga tiang pelataran sekelilingnya, alas, patok, dan talinya. Yang berkemah di depan kemah suci di sebelah timur, di depan kemah pertemuan ialah Musa dan Harun serta anak-anaknya yang mengerjakan tugas pemeliharaan tempat kudus bagi Israel. Tetapi orang awam yang mendekat haruslah dihukum mati. Jumlah orang Lewi yang sesuai dengan titah Tuhan di atas oleh Musa dan Harun menurut kaum-kaum mereka, yakni semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas, ada 22.000 orang. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, catatlah semua anak sulung laki-laki Israel yang berumur 1 bulan ke atas, lalu hitunglah jumlah mereka. Dan ambillah orang-orang Lewi bagiku, akulah Tuhan. Sebagai ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, juga hewan orang Lewi ganti semua anak sulung di antara hewan orang Israel. Maka Musa mencatat semua anak sulung yang ada pada orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Semua anak sulung laki-laki yang dicatat namanya dalam pencatatan itu, yakni yang berumur 1 bulan ke atas ada 22.273 orang. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Juga orang Lewi ganti hewan mereka, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku, akulah Tuhan. Sebagai uang tebusan untuk ke-273 anak sulung Israel yang melebihi jumlah orang Lewi itu. Haruslah engkau mengambil 5 sikal seorang, engkau harus mengambilnya menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gera beratnya, berikanlah perak itu kepada Harun dan anak-anaknya sebagai uang tebusan untuk orang-orang yang kelebihan itu. Lalu Musa mengambil uang tebusan untuk orang-orang yang melebihi jumlah mereka yang telah ditebus orang Lewi itu. Daripada anak-anak sulung Israel diambilnya perak itu 1.365 sikal ditimbang menurut sikal kudus. Maka Musa memberikan uang tebusan itu kepada Harun dan anak-anaknya sesuai dengan titah Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini firman Tuhan bilangan ini cukup panjang-panjang dan rasanya sulit untuk diartikan. Dari bilangan pertama itu judulnya Laskar Israel dihitung. Nah, pada waktu di Gunung Sinai Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun menyuruh menghitung laskar Israel. Lalu yang kedua itu penempatan bagi laskar-laskar seperti Bapak Ramli tadi kemarin bilang Tuhan itu suka yang teratur ya. Nah, lalu yang ketiga ini Tuhan memilih orang Lewi. Nah, di ayat yang ke-9 berbunyi demikian, orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang Israel, haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Nah, bahwa kita ini termasuk adalah orang Lewi yang dikhususkan oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau kita ini hidup sebagai anak Tuhan itu, kita mempunyai kelebihan khusus ya. Nah, saya menyadari kalau saya dipakai Tuhan itu bukan untuk di dalam pelayanan di gereja ya. Nah, kita itu banyak ada yang dikhususkan oleh Tuhan itu pelayanan di gereja, ada
dihususkan pelayanan ya untuk bekerja dan memberkati pelayanan, ada juga kita juga ada dihususkan Tuhan bekerja di kantor untuk menjadi berkat. Jadi kita itu sebagai umat Tuhan, pilihan Tuhan itu mempunyai talenta yang berbeda. Nah, saya merasakan kalau saya mendapat tugas, rasanya itu lama sekali untuk cepet-cepetlah selesai. Terus apa yang mau disampaikan, rasanya mules perut. Tapi kalau untuk di dapur, itu rasanya dari pagi sampai malam tuh rasanya waktunya singkat ya. Nah, banyak hal-hal yang Tuhan ajarin gitu, baik menghadapi pembantu, untuk kita belajar sabar dan belajar dengan karakter yang baru untuk zaman-zaman sekarang menghadapi anak-anak di masa-masa pegang gadget ya. Nah, itulah yang Tuhan beri kelebihan sehingga apa yang Tuhan berikan, apa yang saya bekerja itu saya merasakan bawa berkat buat orang lain, bahkan juga dipakai untuk dalam pelayanan. Nah, tapi di sini kenapa orang Lewi itu yang ditunjuk Tuhan dan kenapa orang Lewi itu tidak masuk di dalam barisan berperang, tapi Tuhan mempunyai rencana buat orang Lewi ya. Nah, di ayat yang ketiga itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi, yang telah ditabiskan untuk memegang jabatan imam. Nah, kalau semuanya masuk di dalam barisan perang, tentunya tidak ada lagi untuk yang bagian melayani. Nah, tapi Tuhan pilih untuk orang-orang Lewi itu dikhususkan untuk melayani. Nah, dalam anak-anak Tuhan yang ditunjuk untuk melayani, di sini firman Tuhan itu imam-imam yang diurapi. Berarti kita itu perlu urapan dari Tuhan ya. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 tuh berbunyi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, jadi kita itu sebagai pelayan Tuhan, kita perlu urapan Tuhan ya. Nah, banyak orang akhir-akhir ini banyak yang jadi hamba Tuhan. Tapi saya tidak menghakimi, tapi di sini firman Tuhan ajarkan bahwa kita itu untuk menjadi pelayan Tuhan, seperti di sini imam-imam yang ditunjuk Tuhan itu imam-imam yang diurapi Tuhan. Nah, kalau orang yang diurapi Tuhan, firman Tuhan bilang Roh Kudus menyertai kemanapun Tuhan utus, itu ada kuasa yang menyertai, ada berkat yang dilayani setiap anak-anak Tuhan yang disertai dengan urapan. Sebab itu Bapak Ibu, pagi hari ini firman Tuhan sangat panjang ya, sangat banyak yang mau diartikan, tapi sebagian yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, nah bahwa kita itu hidup sebagai anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan seperti orang Lewi ini, kita membutuhkan selalu setiap hari untuk urapan Tuhan, baik dalam pelayanan Tuhan sepenuhnya di gereja maupun di dalam pekerjaan kita di kantor, di rumah. Karena kalau saya merasakan kalau ada satu urapan itu luar biasa membawa berkat buat orang lain yang belum kenal Tuhan itu melihat kita bahwa kita itu ada Tuhan di dalamnya. Sehingga kita itu boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan, menjadi saksi dan menjadi berkat ya. Ada banyak Tuhan, ada banyak pelayan Tuhan. Saya merasakan bahwa orang itu kelihatannya benar-benar melayani bawa firman di mimbar, tapi ketika dalam kelakuan hari-hari itu rasanya tidak menjadi saksi, tidak menjadi berkat. Di mimbar jadi berkat, tapi dalam hidup sehari-hari itu tidak menjadi berkat. Nah, oleh sebab itu kita membutuhkan urapan Tuhan itu supaya ketika kita salah melangkah, itu urapan itu Roh Kudus itu yang selalu mengingatkan kita. Nah, baik dalam rumah tangga kita seringkali ya pasti ada cekcok, kadang ada jengkel kepada pasangan kita.
Saya seringkali dengan suami, seringkali itu kalau dia tegur itu kadang kata-katanya sangat pedas ya, menusuk hati. Tapi kalau untuk melawan dengan kata-kata rasanya nggak akan menang gitu ya. Nah, tapi kalau Roh Kudus itu ada, saya sering kali kalau sudah rasa sakit, rasanya hatinya sudah galau, sudah rasa pedih, itu hanya Roh Kudus yang dapat mengobati ya. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini ya tidak panjang lebar firman Tuhan. Jadi kita itu perlu tuntunan Tuhan, perlu bimbingan Tuhan. Roh Kudus itu selalu menjadi pegangan hidup kita supaya dia dapat menolong kita menjadi umat-umat pilihan kita seperti orang Lewi masuk di dalam pelayanan buat bangsa Israel. Nah, kita juga masuk dalam pelayanan berbagai macam talenta yang Tuhan tentukan buat kita untuk menjadi berkat buat orang-orang yang belum kenal Tuhan ya. Nah, pagi hari ini Harry rasanya sulit sekali buat firman Tuhan ini untuk ungkapi yang begitu panjang ayatnya, begitu panjang pasti pengertiannya, tapi sebagian inilah yang bisa Cici sampaikan. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Oke, terima kasih untuk Caping buat sharing firman. Ada dua hal yang saya tangkap dari apa yang Ibu Simon sampaikan tadi mengenai suku Lewi. Yang pertama itu yaitu tadi ada kata dikhususkan, dan yang kedua diurapi. Nah, kita juga bersyukur kita menjadi orang-orang pilihan, dan kemudian dari antara orang-orang pilihan, dari antara orang-orang percaya, biarlah kita juga menjadi bilangan orang yang dikhususkan, mempunyai panggilan khusus sesuai dengan bidang masing-masing. Dan tentu ketika Tuhan memilih mengkhususkan kita, Tuhan menyertai dengan urapan yang memampukan kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada kita, dan kita lakukannya dengan penuh tanggung jawab, sehingga apa? Hidup kita jadi berkat. Seperti suku Lewi di antara bangsa Israel, di antara umat pilihan, kan bangsa Israel itu semuanya umat pilihan. Tapi dari antara mereka akhirnya Tuhan memilih suku Lewi, dikhususkan untuk melakukan tanggung jawab ngurusin kemah sembahyang. Itu pun kemudian dibagi-bagi lagi sesuai dengan bagian masing-masing. Karena seperti yang Pak Rami tadi sampaikan, yang tadi Ibu Simon juga singgung, Tuhan kita ini Tuhan yang suka keteraturan, keberaturan. Makanya mari kita belajar seperti yang kemarin menata hidup kita, menata rencana-rencana kita, tentu di dalam urapan Tuhan, di dalam pimpinan tuntunan Tuhan. Nah, selain dari apa yang tadi udah Ibu Simon sampaikan, yaitu yang pertama kita mau bersyukur di antara orang Kristen, di antara orang pilihan, saya percaya setiap kita ini dikhususkan oleh Tuhan, karena ada sesuatu yang spesial dalam hidup kita. Kemudian Tuhan urapi kita, sertai kita, sehingga di bidang kita masing-masing, benar-benar hidup kita ini menjadi berkat bagi orang. Sehingga hidup kita ini tidak menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, tetapi menjadi orang Kristen yang dikhususkan, diurapi dan jadi berkat. Nah, tentu ada hal yang menarik ketika saya membaca ayat-ayat ini, karena kebetulan hari ini di renungan harian yang di media, saya yang mendapat bagian ini, dan ketika saya mempersiapkan ayat-ayat ini, ya saya tanya, Tuhan kenapa ya bangsa suku Lewi ini kok engkau pilih di antara 12 suku yang ada? Nah, Tuhan hanya mengingatkan saya mau bacakan dari kitab Keluaran pasal 32, ayat 25 dan 26. Ini kisah di mana waktu itu bangsa Israel berubah setia ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan. Bangsa Israel yang tegar tengkuk itu akhirnya meminta atau memaksa Harun untuk membuat dewa sembahan yang baru. Karena mereka pikir kok Musa nggak turun-turun. Hingga singkat cerita mereka membuat anak lembu emas dan mereka mulai menyembah. Dan ketika mereka berpesta, bersukaria, Musa dengar dari Gunung Sinai suara apa?
Kemudian Tuhan suruh Musa turun, dan ketika Musa turun dan melihat ternyata bangsa Israel sudah berubah setia, mereka menyembah, maka ayat 25 firman Tuhan ngomong gini, ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan Musa. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Jadi ketika Musa menantang bangsa Israel, ketika mereka seperti kuda lepas yang liar, karena kelakuan mereka yang tidak setia kepada Tuhan, maka hanya Bani Lewi, suku Lewi, yang akhirnya membuat keputusan memihak kepada Tuhan. Tentu ini adalah hal yang Tuhan catat, Tuhan perhatikan. Sehingga itu yang menjadi salah satu alasan mengapa Tuhan mengkhususkan, kalau saya meminjam istilah dari Ibu Simon tadi, mengkhususkan. Artinya mereka semua bangsa Israel, iya. Semua kita orang percaya kepada Yesus, iya. Tapi ketika ada nilai lebih yang kita lakukan, yaitu kita memihak kepada Tuhan. Kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Percayalah Tuhan pasti akan mengkhususkan hidup kita lebih daripada yang lain. Dengan orang dunia kita berbeda. Nah, di antara orang percaya pun, kalau kita mempunyai nilai lebih, nilai yang menyenangkan hati Tuhan lebih daripada orang lain, ya kita akan dikhususkan dan kita akan menerima berkat-berkat khusus. Nah, harusnya itu yang kita terima hari-hari ini. Makanya seperti yang contoh-contoh kan pernah saya ngomong, ada banyak doa, kadang doanya kurang tepat menurut saya. Tuhan berkatilah mereka yang memberi dan tidak memberi. Ya enggak dong. Kan kasih Tuhan itu memang tidak bersyarat, tapi janji Tuhan itu bersyarat. Pilihan Tuhan, pengkhususan yang Tuhan lakukan itu pasti ada syaratnya dong. Masa yang enggak memberi diberkati, terus yang memberi juga diberkati sama. Wah, enak enggak memberi dong, sama-sama diberkati. Atau kadang ada yang doa gini, Tuhan berkati baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Wah, itu kan kurang tepat dan kurang bijak. Itu membuat menyesatkan pikiran. Jadi orang pikir, ya sudah kalau tahu nggak usah hadir ibadah juga nggak apa-apa. Kok diberkati juga kok. Oh, aku nggak memberi juga nggak apa-apa. Kok diberkati juga. Enggak. Kasih Tuhan itu adil untuk semua. Bahkan untuk orang berdosa pun kasih Tuhan itu sama. Tapi kalau Bapak Ibu mau mendapatkan perlakuan khusus dari Tuhan, sekali lagi saya pinjam bahasanya Ibu Simon, perlakuan khusus dari Tuhan, ya kita harus mempunyai sesuatu yang spesial dalam hidup kita. Seperti suku Lewi, dia mempunyai hal yang spesial, yaitu ketika suku-suku yang lain seperti kuda liar, lepas, hilang kendali, berubah setia. Tapi akhirnya suku Lewi mengambil keputusan untuk tetap memihak kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, seperti apa yang Ibu Simon tadi katakan, kalau kita mau menjadi orang yang dikhususkan, di antara orang percaya, di antara orang Kristen, tapi kita orang yang dikhususkan, terus kita diurapi dengan urapan 2 kali ganda. Karena tadi kan kita baca juga, suku Lewi ini menggantikan anak sulung yang ada di Israel. Nah, hak kesulungan itu adalah hak yang membuat kita mendapatkan 2 bagian. Tentu kalau bapaknya punya tiga harta dan dia punya 2 orang anak. Nah, maka anak yang pertama, anak sulung akan mendapat 2 bagian dan anak yang kedua akan mendapat 1 bagian. Nah, makanya ada begitu banyak orang kadang pengen diperlakukan khusus oleh Tuhan. Tapi nggak ada sesuatu yang membuat Tuhan memperlakukan dia khusus, yang nggak mungkin. Sehingga seperti Ibu Simon tadi katakan, ya tanpa bermaksud menghakimi. Kalau kita mau dikhususkan oleh Tuhan, mendapatkan hak kesulungan, mendapatkan berkat lebih daripada yang lain, ya mari kita punya sesuatu yang membuat Tuhan tertuju kepada kita. Sehingga kita mempunyai kehidupan yang hati dan mata Tuhan tertuju kepada kita. Sehingga kita dikhususkan dan kita diurapi dengan urapan 2 kali ganda, dan kita juga menerima berkat lebih dari apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi mari belajar seperti suku Lewi, milikilah hal-hal yang membuat hati Tuhan itu tergerak
memperhatikan kita lebih dari yang lain. Ya, sekali lagi ini bukan bicara, oh Tuhan adil nggak adil, ya, justru Tuhan adil Bapak Ibu. Karena kita mempunyai nilai lebih, ya kita diberi lebih. Kalau kita hanya biasa-biasa saja, ya kita kan di orang biasa. Tapi kalau kita dikhususkan dan kita diurapi dengan urapan 2 kali ganda, ya kita akan menerima berkat lebih dari orang lain. Nah, itulah yang harusnya menjadi perbedaan di antara kita. Secara khusus bagi Bapak Ibu yang setia sampai hari ini di Koranteo, tentu bukan hanya sebatas dengar firman, seperti Ibu Simon tadi katakan, tapi biarlah firman itu menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Bukan cuma di mimbar, tapi di bidang manapun kita dikhususkan, dipanggil Tuhan, kita menghidupi firman itu. Sehingga di mata Tuhan, sekali lagi kita ini dikhususkan, mempunyai hak kesulungan, sehingga kita disertai, diurapi, dan ada perbedaan hidup kita dengan yang lain. Bukan saja dengan orang di luar Kristus, tapi dengan orang-orang yang sama-sama katanya percaya Yesus, kita juga beda. Karena kita dikhususkan. Karena ada sesuatu yang spesial dalam hidup kita. Jadi biarlah Tuhan mendapati kita spesial dan kita dikhususkan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Simon yang sudah memberkati kita dengan 3 kata ya lebih tepatnya, yaitu kita ini dikhususkan, diurapi, dan diberkati. Yuk capai hal itu dengan kita memihak kepada Tuhan. Artinya kita berjalan bersama dengan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Oke, itu saja yang bisa saya tambahkan. Mungkin antara Bapak Ibu menambahkan sesuatu. Kalau tidak, saya akan serahkan kepada Bapak Heki. Ya, kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Johan, nanti ditutup sama Ibu Simon. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah menyelesaikan Koramdeo ini ya Bapa. Biarlah Engkau teguhkan kami Tuhan dengan firman-firman-Mu, dengan pujian penyembahan kepadamu ya Bapa, karena kami butuh Engkau Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya, dan tanpa Engkau kami bukan apa-apa Tuhan. Ajari kami untuk selalu mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, mengenal isi hati-Mu, tuntun urapin kami terus Tuhan, sehingga kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berdoa untuk Ibu Simon Tuhan, biarlah Engkau tambah-tambahkan hikmat akal budi, pengetahuan akan firman-Mu, Engkau tambahkan kapasitas pelayanannya dan kapasitas hidupnya Tuhan, sehingga semakin hari semakin Engkau pakai lebih heran lagi Tuhan, menjadi berkat dimanapun ia berada ya Bapa. Berdoa juga untuk pemulihan Pak Simon Tuhan, biarlah Pak Simon semakin hari semakin sehat Tuhan, setiap sel-sel dan organ-organ tubuhnya sehat di dalam nama Tuhan Yesus, pakai dokter, pakai juga obat-obatan Tuhan, sehingga semakin hari semakin baik keadaan Pak Simon dan semakin hari semakin sehat. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan ya Bapak. Berkati anak cucu menantunya ya Bapak. Berkati usahanya, berkati setiap keinginan hati, doa-doa, mimpi-mimpi, kerinduan dari Pak Simon dan Bu Simon ya Bapak. Kami berdoa untuk perjalanan dinas Ibu Merianti Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan menyertai Ibu Merianti dan Pak Siregar dimanapun ia berada ya Bapak. Apapun tugas dinasnya Tuhan, Engkau urapi, Engkau beri hikmat, akal budi, kuasa, kewibawaan ilahi-Mu Tuhan, sehingga ia dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berdoa juga untuk rombongan Joni Samuel yang akan ke luar kota Tuhan, Engkau pimpin, Engkau urapi, Engkau sertain dalam perjalanan pulang maupun pergi Tuhan. Kami percaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan, pakai kendaraan, pakai apapun Tuhan, sehingga ia dapat tiba di tempat dengan selamat tanpa kurang apapun, dan bisa bersuka cita selalu dalam perjalanan ya Bapa, dalam liburan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Mari kita kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, biar Indonesia ini terus di hati-Mu Tuhan, biar roh takut akan Tuhan menyertai setiap pejabat-pejabat, presiden dan wakil presiden Tuhan, dan segala aparatur negara, TNI, Polri, biarlah dapat bersatu hati, satu
satu visi misi Tuhan untuk memajukan bangsa Indonesia ini menjadi adil, sosial, kesejahteraannya, anak-anaknya Bapa, terutama hamba-hambamu Tuhan dan anak-anakmu, biarlah Kau pelihara dimanapun ia berada di Indonesia ini Tuhan. Kau lindungi sertain Tuhan setiap roh-roh jahat yang coba-coba mengganggu ibadah apapun itu Tuhan. Kau biarlah patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kegerakan Tuhan, kuasa Tuhan, penyebaran Injil semakin hari semakin baik, semakin hari semakin tersebar Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan setiap lutut bertelut lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Dan kami percaya Engkau selalu ditinggikan. Kemuliaan Tuhan menyertai bangsa Indonesia ini ya Bapa. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, Kau sudah ajar kami melalui firman-Mu. Setiap pagi kami boleh mendapat nasihat dari renungan firman Tuhan untuk kami lakukan setiap hari-hari kami. Bapak, pagi hari ini kami sepakat berdoa buat istri Pak Buyung, Ibu Yali Tuhan. Biarlah kami minta tangan Tuhan yang turut bekerja, campur tangan dalam pengobatan maupun buat operasi kataraknya Tuhan, agar matanya boleh sehat kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memakai dokter, memakai obat-obat yang diperlukan Tuhan, sehingga matanya boleh pulih kembali sehat Tuhan. Kau tolong dalam mereka ada di Jakarta, Tuhan Engkau berkati, sertai, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami juga berdoa buat Harry meskipun bertemu di dalam Koramdeo, tapi Tuhan menyertai dimanapun dia berada, baik dalam pelayanan maupun Tuhan bersama-sama dengan Michelle Tuhan, Kau jadikan dia berkat, bahkan buat Engkau juga mempertemukan buat jiwa-jiwa yang baru Bapa lewat hidupnya. Terima kasih sehingga dia boleh kembali di Jambi dengan segala selamat. Terima kasih Bapa, biarlah sepanjang hari ini kami minta tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu selalu menyertai, mengingatkan kami Tuhan supaya tidak salah langkah. Kami minta juga damai sejahtera Allah turun atas kami, menyertai, memberkati setiap pekerjaan apapun yang umat-umat-Mu kerjakan, yang benar Tuhan pasti berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.